Nah, kita lanjut ya Ipers, masih di bab knowledge and skill, di subbab terima aku apa adanya. Nah, terima aku apa adanya ini kan kayak terdengar indah gitu ya, banyak di lagu-lagu cinta biasanya gitu. Nah, tapi kalau dalam rumah tangga ini hal yang harus dihindari banget gitu. Karena kan kalau terima aku apa adanya, iya kalau apa adanya sesuatu yang baik gitu. Tapi kalau sesuatu apa adanya yang tidak baik kan, bayangkan kalau misalnya nikah dalam jangka waktu 35 sampai 40 tahun, mau gitu nikah sama orang yang nggak pernah berubah dengan sikap buruknya gitu. Nah pastinya dari kita nggak mau dong menikah dengan orang yang apa adanya itu tidak baik gitu. Makanya kita butuh perubahan. Nah, tapi bagaimana cara kita bisa mencapai perubahan itu dengan baik? Ada 3 cara yang diajarkan di buku ini. Yang pertama itu kita harus membuat suatu program nyaman, trust, percaya, dan install. Jadi kalau kita misalnya ingin berharap pasangan kita berubah dari suatu hal yang buruk menjadi hal yang baik, kita harus bikin dia nyaman dulu. Karena seseorang akan terus mempertahankan sebuah hubungan jika dia merasa nyaman gitu. Nah, perlu untuk meyakinkan pasangan kita agar dia bisa merasa nyaman bersama kita. Nah, setelah dia nyaman, pupuk terus rasa nyaman itu dengan kebaikan-kebaikan yang berkesinambungan gitu. Nah, dengan dia bisa merasa nyaman, maka akan muncul trust kan, akan muncul rasa percaya terhadap kita. Oh, kita terlihat konsisten gitu dengan apa yang kita lakukan. Nah, setelah dia merasa kalau orang udah nyaman terus percaya sama kita, apa yang kita katakan dia akan mau kan akan mau nurut. Nah, itulah namanya tahap untuk menginstal kebaikan yang kita harapkan dilakukan oleh pasangan kita. Nah, dengan diharapkannya dengan kita sudah memiliki kemampuan tadi membuat nyaman, membuat pasangan kita percaya dan bisa menginstal kebaikan baru, kita berharap kita bisa mencapai satu tahapan yang sangat suatu peran yang harusnya ada di rumah tangga. Itu di buku ini disebut dengan fisik. P-nya itu partner, jadi seorang istri atau seorang suami itu bisa menjadi partner bagi pasangannya. I-nya itu istri atau suami, S-nya itu sahabat, jadi kayak ada kalanya kita jadi sahabat, terus bisa menjadi ibu atau ayah. Lalu yang kelima itu K-nya menjadi kekasih. Nah, kalau untuk penjelasan masing-masing fisik ini bisa Ipers baca di bukunya langsung ya, soalnya cukup panjang penjelasannya. Untuk next subbabnya itu judulnya ada Yuk Kencan gitu. Nah, ada quotes menarik. Successful marriage requires falling in love many times with the same person. Jadi kayak pernikahan yang sukses itu membutuhkan jatuh cinta berulang kali dengan orang yang sama gitu. Nah, jadi kadang bagi kita yang sudah menikah kan, apalagi kalau sudah punya anak, apalagi yang udah lama nikah gitu, sering apalagi sudah punya anak, punya banyak yang diurusin, kadang suka lupa gitu menyediakan waktu berdua bersama suami, bener-bener berdua tanpa diganggu siapapun. Kayak misalnya kencan kemana kayak gitu ya, pergi berdua. Nah, padahal itu sangat penting di dalam rumah tangga untuk menghangatkan lagi api asmara. Kalau di bahasa kita, dalam agama kita itu mawaddah gitu ya. Nah, lanjut, sebenarnya ada beberapa subbab lagi, cuma Nana lewat aja karena bisa dibaca sendiri oleh para Ipers biar tambah penasaran sama bukunya. Terus berikutnya nih yang menarik lagi di subbab kebutuhannya. Ini maksudnya pada dasarnya kan semua orang itu ingin dimengerti. Nah, pasti Ipers sendiri juga lebih seneng jika orang itu memberikan apa yang Ipers mau dan butuhkan gitu kan. Nah, kebanyakan kan salah kaprahnya nggak cuma ya di dunia pernikahan terutama, si suami ini, misalnya suami gitu merasa udah memberikan segala hal gitu, yang aku udah memberikan yang terbaik, tapi kenapa dia nggak bahagia gitu kan. Nah, tapi terbaik itu kan versi si suami. Misalnya suaminya suka beliin istrinya barang-barang mahal, barang-barang branded gitu, padahal yang si istri butuhkan bukan itu. Nah, itu pentingnya kita tadi udah Nana bahas di awal ya, masalah love language gitu, bahasa cinta, karena bahasa cintanya orang-orang itu berbeda gitu. Nah, mungkin si istrinya si bapak ini lebih senang
love language-nya itu, bahasa cintanya itu sentuhan. Dia lebih senang disentuh, dibelai, dipeluk, bukan diberikan tas-tas branded. Bukan dia nggak senang, pasti diterima dong tas itu, cuman ada kayak kalau bahasa cintanya itu kayak menjadi kebutuhan dia gitu. Jadi kalau nggak dikasihkan kebutuhannya itu, maka dia akan merasa hampa, merasa kosong, dan bahkan merasa tidak dicintai gitu kan. Makanya penting untuk mempelajari apa sih bahasa cinta pasangan kita masing-masing. Itu kayak ada pembagiannya ya, ada 5 kalau nggak salah. Yang pertama tuh kayak kata-kata affirmation gitu, kata-kata pendukung gitu. Ada orang yang suka dengan kata-kata, terus ada yang suka sentuhan fisik, ada yang suka dikasih hadiah, ada yang suka quality time, terus ada juga yang suka pelayanan gitu kan. Ada tipikal yang suka dilayani dan ada yang suka melayani gitu kan. Nah, kita lewatin juga beberapa sebab yang banyak, kita pindah ke sebab yang jangan curhat ke lawan jenis. Nah, selingkuh salah satunya diawali dengan curhat ke lawan jenis. Nah, ini memang bahkan banyak di sampai orang-orang terdekat Nana sendiri yang Nana dengar ceritanya mengalami ini, diawali dari curhat-curhat, akhirnya merasa nyaman dan terjadilah perselingkuhan itu ya. Kayak gitu. Nah, ini yang paling menarik dan nggak menutup juga sih ya. Pokoknya bagian akhir gitu dari bedah buku kita hari ini mengenai stadium dalam pernikahan. Nah, stadium dalam pernikahan ini tuh tentang stadium konflik gitu. Nah, jadi stadium konfliknya itu dibagi atas 4 oleh Pak Noveldi. Yang pertama, jadi ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Gak ada stadium 0. Kenapa? Karena tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada kehidupan pernikahan yang bebas friksi. Tidak ada pernikahan yang tidak ada perbedaan pendapat atau konflik. Nah, ini nih Nana agak bacakan aja ya karena biar lebih jelas. Yang pertama itu stadium 1. Nah, ini biasanya sudah dimulai sejak malam pertama. Kebayang dong, 2 pribadi yang berbeda sekarang tinggal bersama. Mulai timbul sedikit perasaan tidak nyaman, karakter dan kepribadian yang berbeda juga mulai menimbulkan friksi. Mulai dari handuk yang diletakkan sembarangan, cara pencet odol, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang tidak sama. Namun, karena masih baru, semua perbedaan dan rasa ketidaknyaman tersebut cenderung diabaikan. Rasa cinta masih membara, bahkan mungkin saja rasa tidak nyaman ini sudah terjadi saat honeymoon. Tidak sedikit yang mengalami honeymoon tidak seperti yang dibayangkan. Nah gitu. Sebenarnya lumayan panjang ya penjelasannya. Pokoknya lengkapnya dibaca aja deh gitu. Terus kalau untuk stadium 2, apa ciri-cirinya? Yang tadinya membatin sekarang sudah mulai tidak tahan untuk mengekspresikan rasa tidak nyamannya. Sudah mulai terjadi pertengkaran, sindiran, bahasa isyarat, dan bahasa tubuh yang menunjukkan rasa tidak senang dan tidak nyaman. Di stadium 2 ini, kerusakan sudah mulai terjadi. Perasaan terluka dan sakit hati akan terakumulasi. Masing-masing mulai enggan mengkomunikasikan perasaannya. Saling menuntut dan menyalahkan mulai sering terjadi. Jika komitmen dan kemauan untuk tumbuh kurang kuat, pasangan seperti ini akan segera masuk ke stadium 3. Nah, apa itu stadium 3? Kalau di stadium 3, konflik terbuka sudah terjadi. Kadang-kadang terjadi di depan anak. Masing-masing suka menyindir pasangannya di depan orang lain. Beberapa pasangan tidak tahan di stadium 3 dan mulai melirik rumput tetangga. Awalnya bisa jadi curhat dan kebetulan ada yang bisa memberi rasa nyaman. Ada yang melarikan diri ke pekerjaan, bisnis, atau kegiatan sosial. Komunikasi sepertinya buntu. Ada juga yang berkonflik terbuka dengan cara mendiamkan pasangannya bisa beberapa jam, hari, minggu, bahkan bulan. Nah, ada juga yang saat di stadium 3 sebenarnya sedang kritis, tetapi sudah apatis, sudah merasa tidak ada harapan. Ada pula yang di stadium 3 merasa dirinya sebagai korban, pasangannya lah yang harus berubah. Tidak ada keinginan untuk introspeksi, yang ada menyalahkan pasangan. Faktanya, hampir bisa dipastikan ada peran masing-masing yang membuat kondisi ini terjadi. Nah, di stadium 3 ini juga disertai dengan kelelahan mental yang luar biasa. Jika tidak segera mengambil tindakan, kita akan masuk ke stadium 4. Nah, kalau stadium 4 itu seringkali ditandai dengan keinginan salah satu pasangan atau keduanya untuk berpisah. Ada yang terlontarkan pada saat bertengkar, ada yang akhirnya tidur terpisah, beda kamar atau beda rumah. Ada juga yang sudah melayangkan surat gugatan cerai ke pengadilan. Jika sudah di stadium 4, tingkat kerusakan terjadi sudah sangat parah. Dibutuhkan komitmen, keberanian, dan usaha yang luar biasa untuk bisa menyelamatkan pernikahan. Namun, bukan berarti hal ini mustahil. Tetap ada harapan. Akan lebih besar lagi harapannya jika menggunakan invisible hand. Invisible hand itu tangannya Allah ya gitu. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Minta pertolongan dan bimbingannya Allah. Semakin dini kita memohon bimbingannya semakin baik. Terlebih lagi jika sudah di stadium 4, Anda butuh pertolongannya. Salah satunya dengan bersedekah.
Nah, di stadium 4 ini pilihan Anda tinggal do or die. Karena jika Anda tidak melakukan action, bisa dipastikan Anda menuju jurang kebinasaan. Gitu. Ya. Jadi gitu ada 4 stadium gitu. Nah, tapi kalau misalnya suatu pasangan bisa menghandle konflik-konflik di rumah tangga mereka, ya mereka tetap stay di stadium 1 seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke subbabnya masih di bagian knowledge and skill, itu menuntun bukan menuntut. Jadi jadilah pasangan yang menuntun bukan menuntut. Kalau menuntun itu kan gimana, kalau diibaratkan tubuh tuh kita bergandengan tangan, saling berubah bersama-sama. Kalau menuntut ya cuman kayak nunjuk gitu ya, menyuruh, memerintah gitu. Kalau menuntun itu menemani, membersamai pasangan kita untuk berubah jadi lebih baik kayak gitu. Nah, subbab berikutnya itu ada judulnya aliran kebatinan. Kalau aliran kebatinan ini membahas tentang gimana betapa seringnya pasangan itu itu membatin aja gitu, nggak menyampaikan segala sesuatunya itu ke pasangannya, ya baik hal positif maupun negatif. Kalau yang negatifnya itu mungkin dia kesel atau tidak suka, terus dia udah membatin aja, gerutu-gerutu sendiri gitu kan, ya ujung-ujungnya pasangannya nggak pernah berubah dan nggak pernah tahu kalau dia itu sebenarnya nggak suka gitu. Kalau untuk yang positifnya misalnya, pernah nggak sih kita menyampaikan kekaguman kita pada pasangan kita, rasa sayang kita, rasa berterima kasih kita secara langsung kepada pasangan kita. Nah, kalau kita sudah bisa menghindari aliran kebatinan ini, insya Allah rumah tangga kita lebih harmonis gitu, lebih hangat lagi. Nah, berikutnya itu ada subbab shareholder meeting. Shareholder meeting itu kalau kayak di sebuah perusahaan itu kan yang punya investornya itu kan ngumpul untuk membicarakan tentang perusahaannya. Nah, di buku ini Pak Novel itu tuh bilang pernikahan itu kan lebih dari sebuah perusahaan, benar-benar besar dan kompleks. Kita punya nggak sih waktu atau timing yang benar-benar kita schedule, kita atur, bisa tiap bulanan gitu atau mingguan dengan pasangan kita untuk membicarakan rumah tangga kita ini mau dibawa kemana, mau seperti apa, atau evaluasi terhadap planning atau program-program yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian 4, itu bagian komitmen. Dari diamond tadi ya, dari berlian love, diamond of love gitu. Nah, kita sudah masuk ke bagian 4, yaitu bagian komitmen. Dimana kalau sederhananya orang sering mengartikan komitmen itu kan kayak kesetiaan, tapi sebenarnya komitmen di sini lebih dari kesetiaan, dimana keteguhan kita dengan pasangan untuk sama-sama berkomitmen. Misalnya kita sudah bikin komitmen, kita harus berubah ya seperti ini, atau kita udah bikin rancangan pernikahan kayak gitu. Nah, memegang teguh si rancangan pernikahan yang udah kita bikin agar semuanya terwujud, itu juga bagian dari komitmen yang dimaksud di sini. Nah, yang terakhir itu bagian berserah. Nah, kalau berserah itu setelah semua yang tadi ada 5 satu. Yang pertama itu tujuan sudah kita tentukan, mindset sudah kita perbaiki, skill dan knowledge sudah kita maksimalkan, lalu kita sudah berkomitmen. Terakhir yang perlu kita lakukan adalah berserah kepada Allah. Walaupun tawakal itu sebenarnya dari awal ke akhir proses itu kita tawakal terus ya sama Allah, kita libatkan Allah terus dalam semua dan setiap hal yang berkaitan dengan pernikahan kita. Dan kalau untuk hasilnya itu hak prerogatifnya Allah untuk menentukannya. Nah, itu sekian dari Nana bedah buku hari ini, dan mohon maaf mungkin banyak kekurangan. Sebenarnya kemarin tuh pengen bikin video, tapi banyak sekali tantangannya karena punya 2 bayi kecil ya. Dan akhirnya bikin audio dan sudah berusaha untuk memaksimalkan, dan mohon maaf atas banyak kekurangan. Dan benar-benar niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan ini bisa disebarkan dan bisa memberikan banyak manfaat untuk iPers semua dan mungkin orang-orang yang iPers kenal nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.